Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rira Ulantari dengan NIM 85661054. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7 dari UPPGG Muara Enim, program studi PGSD. Saya akan melakukan praktikum IPA dengan modul pertumbuhan, perkembangan, serta perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Saya memilih praktikum mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan praktikum yang saya lakukan untuk mengetahui bagian-bagian struktur bunga sepatu. Berikut alat dan bahan yang saya butuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama ada bunga sepatu. Yang berikutnya adalah pemas dan pinset, alat tulis, dan tabel pengamatan. Langkah yang pertama, kita akan mengamati struktur bagian bunga sepatu. Di sini ada tangkai, ada kelopak bunga, mahkota bunga, kepala putik, dan juga benang sari. Saya akan mengamatinya satu persatu. Bagian pertama ada kelopak bunga sepatu yang berwarna hijau. Bentuknya menyerupai lonceng dengan ukuran yang cukup besar. Kalau kita lihat lebih dekat, kelopak ini memiliki kelopak tambahan atau disebut epicalyx, sehingga seperti dua lapis kelopak. Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga saat masih muda. Bagian kedua ada mahkota bunga. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kelopak bunga yang saya amati berjumlah 5 helai. Mahkota bunga sepatu ini cukup menarik dan mencolok. Bentuknya menyerupai cawan, sangat cantik dan juga indah. Untuk mengamatinya lebih detail, saya akan mengambil satu helai mahkota bunga ini. Ini adalah bentuk dari mahkota bunganya. Mahkota bunganya itu berwarna merah dan berbentuk lonjong. Ukurannya relatif besar, warnanya cerah, sehingga mampu menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan pada bunga sepatu. Bagian ketiga ada putik dan benang sari. Untuk mengamatinya, saya harus melepas semua mahkota bunganya. Putik dan benang sari. Tangkai putik yang menjulur tinggi keluar dari dasar bunga berisi kepala putik yang berbentuk oval dan berwarna merah. Sedangkan untuk benang sari, tangkainya berbentuk tabung mengelilingi tangkai putik. Kepalanya berisi serbuk sari yang berwarna kuning dengan jumlah yang cukup banyak. Putik dan benang sari ini adalah alat kelamin bagi bunga sepatu. Putik alat kelamin betina dan benang sari alat kelamin jantan. Maka berikutnya kita akan menggambar struktur bunga sepatu pada tabel pengamatan. Selanjutnya, saya akan menghitung serbuk sari yang dimiliki oleh bunga sepatu ini. Mari kita hitung tangkai benang sari yang sudah saya kelompokkan menjadi 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1, 2, 3. Total benang sari seluruhnya ada 83. Sedangkan di sini bagian putik, kepala putik ada 1,
ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kepala putiknya memiliki 5. Selanjutnya, saya akan mengamati bakal biji dari bunga sepatu. Di sini saya membutuhkan pemes untuk membelahnya. Saya akan membelah dari tangkai putik hingga ke dasar bunga. Lakukan secara hati-hati. Dapat kita lihat di sini ada ovarium bunga sepatu, di mana dalam ovarium ini terdapat bakal biji. Bakal biji berbentuk buah, bentuknya pipi, berwarna putih, dan berukuran relatif kecil. Bakal biji bunga sepatu ini berfungsi untuk melindungi sel telur dan sebagai tempat di mana sel telur dapat bekerja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum ini, struktur bunga sepatu yang lengkap dengan kelopak, mahkota, benang sari, dan putih memungkinkan tanaman untuk melakukan reproduksi melalui penyerbukan dan pembuahan. Bunga sepatu juga dikenal sebagai bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga.